Kebanyakan siswa malas bahkan menghindar jika ada urusan dengan BK. Apa sih sebenarnya BK? Mari kita simak fakta tentang BK. Bimbingan dan konseling itu bukanlah mata pelajaran, melainkan sebuah layanan bantuan yang dilakukan bisa secara individual, kelompok kecil bahkan kelompok besar. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuannya sendiri dengan memanfaatkan kekuatan diri dan sarana pendukung yang ada, dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara, dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu tersebut, dalam rangka mencapai kesejahteraan hidupnya. Dengan kata lain, bimbingan maupun konseling sama-sama merupakan proses pemberian bantuan. Jika bimbingan adalah proses pemberian bantuan untuk pengembangan diri, sedangkan konseling adalah proses pemberian bantuan untuk menyelesaikan masalah. Dari definisi yang sudah kita ketahui tadi, pengertian bimbingan dan konseling adalah pemberian bantuan dari profesional kepada individu yang merasa memerlukan bantuan, baik untuk pengembangan dirinya sendiri maupun dalam rangka penyelesaian masalah yang sedang ia hadapi dengan memaksimalkan kekuatan dirinya sendiri. Bimbingan konseling bukanlah polisi sekolah, tapi pihak yang membantu siswa untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Bimbingan dan konseling secara umum bertujuan membantu peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal. Menjadi individu bahagia yang percaya kepada Tuhan, memiliki hidup sosial dengan individu-individu lain dan menjadi pribadi yang memiliki harmoni antara kemampuan dan harapan. Kemudian tujuan khususnya adalah untuk membantu individu agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan, aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Banyak yang tidak mengetahui tentang asas BK. Dengan kata lain, asas adalah dasar untuk berpikir atau berpendapat. Ada 12 asas BK yang perlu kamu ketahui. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Konselor wajib secara penuh untuk memelihara dan menjaga semua data dan keterangan sehingga kerahasiaan benar-benar terjamin. Yang kedua adalah asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseli dalam mengikuti, menjalani layanan yang dibutuhkan bagi dirinya. Yang ketiga, asas keterbukaan. Asas ini menghendaki konseli bersifat terbuka dan tidak berpura-pura dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri. Yang keempat adalah asas kekinian. Asas ini menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling adalah masalah konseli dalam kondisinya sekarang. Yang kelima adalah asas kemandirian. Asas ini mengharapkan konseli menjadi individu yang mandiri. Salah satu cirinya adalah mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, serta mampu mengambil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Yang keenam adalah asas kegiatan. Asas ini menghendaki agar konseli berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketujuh adalah asas kedinamisan. Asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan dari waktu ke waktu. Yang kedelapan adalah asas keterpaduan. Asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Yang kesembilan, asas kenormatifan. Bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik dari norma agama, adat, hukum, ilmu pengetahuan, maupun kebiasaan sehari-hari. Kesepuluh adalah asas keahlian. Asas yang menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Ke-11 adalah asas alih tangan kasus. Asas ini menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan secara tepat dan tuntas suatu permasalahan konseli, untuk dapat mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Dan yang terakhir adalah asas tuturi handayani. Merupakan asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi, mengembangkan keteladanan, memberikan dorongan serta kesempatan pada konseli untuk lebih maju. Demikian sedikit gambaran tentang bimbingan dan konseling, semoga bermanfaat. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.